Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam satu program dan ibadah yang sama. Meskipun dalam ibadah online, percayalah, Tuhan tetap punya rencana yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, pada pagi ini ada sebuah perenungan yang harus kita renungkan, saudara ya. Bagaimana kita menyikapi hidup ini, saudara ya, supaya apa? Kita tidak salah di dalam kita melakukan, di dalam kita tuh menjalani hidup ini. Nah, satu kali, saudara ya, ada seorang kakek. Sebelum dia meninggal, dia itu berkata kepada cucunya, saudara, dia berkata, di belakang rumah, di kebun, di bawah pohon mangga, itu tertanam 8 buah guci. 8 buah guci, dan setiap guci berisi 100 buah keping emas. Kakeknya berkata seperti itu pada cucunya, saudara ya. Nah, setelah kakeknya meninggal, saudara ya, maka apa yang dikatakan kakeknya itu istilahnya disikapi oleh cucunya, saudara. Kemudian pada pagi hari, saudara ya, dia mempersiapkan peralatan-peralatan untuk, saudara ya, untuk membuktikan apa yang dikatakan kakeknya itu atau betul atau benar, saudara. Kemudian dia pergi ke belakang rumah, di bawah pohon, saudara, di bawah pohon mangga pada waktu itu, saudara ya. Kemudian di depan pohon mangga itu dia tuh gali, saudara. Dia gali kurang lebih sekitar 50 cm, saudara. 50 ke dalam 50 cm memang betul, saudara. Itu sudah mulai kelihatan ada beberapa guci. Ada beberapa guci yang terlihat, saudara. Kemudian dia berupaya terus digali, dan betul, saudara. Guci yang pertama diambil, kemudian, saudara, tapi yang guci yang lainnya tidak diambil terlebih dahulu. Guci yang pertama diambil, kemudian dia masuk ke dalam, dia dihitung di kamar, saudara. Di kamar dia dihitung yang betul ada 100 keping emas, saudara. Wah, dia bersuka cita pada waktu itu. Wah, ini bersuka cita. Pikirnya dia pasti kaya mendadak, saudara. Bersuka cita. Kemudian sisa daripada guci-gucinya itu, saudara, karena dia diambil, kemudian dengan perasaan yang hati-hati sekali, saudara, supaya orang lain tidak kelihatan, orang lain tidak melihat, bahkan keluarga juga tidak melihat, saudara. Kemudian dia juga melakukan seperti itu, diambil lagi, saudara, diambil satu, kemudian dibawa ke kamar, dihitung juga isinya 100 keping, saudara, sampai begitu seterusnya, sampai akhirnya tuh ada 7 guci yang sudah diambil, saudara. 7 guci yang sudah diambil, kemudian satu guci pada waktu itu kan kakeknya kan bilang ada 8 guci, saudara. Kok cuma ada 7 guci? Kemudian digali-gali lagi, saudara, digali lagi, tidak tahunya, saudara ya, letak daripada guci itu tidak di kumpulan daripada guci-guci yang sudah yang terambil, saudara, tetapi ada di seberangnya, saudara. Kemudian dilihat, dibawa ke dalam kamar, kemudian ketika dihitung, koin yang ada di dalam itu tidak 100, saudara, tetapi cuma 50 keping, 50 keping emas, saudara. 50 keping emas, dan lagi bentuknya tidak seperti yang pertama kali dia temukan pada waktu itu. Kemudian dia berpikir, apa salah ya kakek itu berkata-kata. Kemudian perasaan ini dibawa sudah setiap hari, perasaan ini dibawa pada waktu tidur, pada waktu apapun juga dibawa, saudara. Mungkin salah dan salah. Pikirnya seperti itu, saudara. Pada waktu malam ketika dia tidur, saudara, dia merenungkan, kemudian dia ketika tidur dia terjaga, saudara. Kemudian yang dilakukan, dia tuh pergi ke belakang, saudara, mencoba untuk menggali barangkali ada satu kesalahan yang diomongkan kakeknya pada waktu itu, saudara. Dia mencoba, kemudian digali, saudara, digali, kemudian hampir melingkar, saudara ya. Pohon mangga itu ya digali hampir melingkar, pada waktu itu tidak ditemukan apa-apa, saudara. Digali-gali tidak temukan apa, kemudian dia pergi ke kamar, dia kan kelelahan, saudara, dia tertidur pada waktu itu. Dia juga berpikir, waduh, ini pasti salah, tidak mungkin, kakek kan berkata setiap guci ada 100 keping emas, tetapi kenapa yang ini kok cuma 50 dan lagi bentuknya kok lain, saudara. Perasaan ini dibawa setiap hari, perasaan ini berkecamuk dibawa setiap saat, saudara. Bahkan pada waktu bekerja, pada waktu makan, dan pokoknya seluruh aktivitas yang dia lakukan, dia selalu, saudara, memunculkan perasaan ini. Mungkin salah, dia ingin menggali lagi, mungkin ingin mencari tahu ya kebenaran daripada perkataan kakek itu, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, ketika dia enak-enak tidur pada waktu malam, dia terbangun, dia terjaga. Aku akan menggali lagi, barangkali di sisi sebelah kiri guci itu tertanam. Tidak mungkin lah, kakek kan berkata ada 8. Memang benar ada 8, tetapi isinya kok kenapa yang satu cuma 50. Saudara, perasaan ini, saudara, begitu menghantui dia, begitu tidak mengenakan dia, saudara. Dia gula-gulana, walaupun, saudara, 7 daripada guci itu sudah berisi 700 keping emas. Dan itu kalau sudah dihitung berapa nilainya, saudara. Tetapi itu tidak membuat hatinya tuh begitu bahagia. Dia menginginkan sisa yang dari lainnya, yang perkataan kakeknya itu.
kenapa kok tidak sama? Saudara, pada satu saat ketika dia mencoba untuk menggali lagi, saudara ya, pada waktu itu dia tertidur, kemudian dia terjaga, dia dapat ingat, saudara. Kemudian dia mengambil peralatan dan kemudian ke belakang dan mencoba menggali di bawah pohon mangga pada waktu itu, saudara. Enak-enaknya menggali, saudara, ingin membuktikan perkataan kakek itu, saudara. Akhirnya tanpa disadari pada waktu itu, saudara ya, ketika dia enak menggali, kemudian tanpa disadari di sebelah kirinya, saudara, itu ada ular ya, yang menggigit kakinya, saudara. Pada waktu itu digigitlah si cucu itu, saudara. Akhirnya, saudara, dan itu ular yang berbisa, saudara. Nah, ketika digigit itu pada waktu itu, saudara, akhirnya terjadi masalah di dalam kesehatan, saudara. Dan ujung-ujungnya, saudara ya, karena luka ya yang dialami, bahkan karena luka yang tidak diobati, karena dia tidak menginginkan rahasia dari apa yang dia dapatkan dari kakek itu akan terbongkar bagi orang lain, ya, karena dia menggali yang untuk mencari guci yang berisi kepingan emas itu. Maka pada waktu itu ketika dia digigit ular yang berbisa itu, dia tidak mencoba datang kepada dokter untuk mengobati dan sebagainya, tetapi dia biarkan. Dan ujung-ujungnya, saudara, permasalahan menjadi besar dan akhirnya, saudara, si cucu ini akhirnya meninggal. Saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab mengatakan karena segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dan kebenaran firman Tuhan selanjutnya dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sudah, Alkitab mengatakan, kebenaran firman Tuhan itu jelas mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ketika saudara dan saya, saudara, memberikan satu pikiran kita, hidup kita untuk mencintai uang, maka iman yang ada di dalam diri kita itu sudah menyimpang, saudara. Ketika sudah percaya pada Tuhan, maka saudara tidak akan menempatkan iman percaya sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, tetapi lebih suka kepada apa? Memburu uang lah. Alkitab mengatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bayangkan, saudara, cucu daripada kakek tadi, saudara, sudah mendapatkan ya 7 guci yang berisi 700 keping emas. Bayangkan, saudara, itu tidak mencukupkan supaya dia itu berpadan dengan apa yang ada, tidak membuat dia itu bersuka cita, bahkan mensyukuri dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi karena dia itu cinta akan uang, maka iman yang ada dalam diri dia, ya, kesetiaan, ya, artinya, saudara, dia mau mengorbankan segala apa yang menjadi satu iman di dalam dia dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Yang menyiksa bangun pagi-pagi, yang dipikirkan apa? Cuman ingin tahu di mana yang letak sesungguhnya. Katanya ada 8, kenapa kan cuma ada 7? Bahkan yang satu itu tidak sesuai dengan perkataan kakek. Sama halnya kita, saudara, kalau hidup kita yang menempatkan hidup kita itu cinta akan uang, maka kita tidak akan pernah benar, saudara, hidup kita. Maka kita tidak akan pernah menampakkan iman kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena tegas dikatakan apa? Kita akan menyimpang ya dari iman kita. Bahkan iman kita yang begitu serius pada mulanya, ketika kita sebelum mencintai uang, dan itu akan terhapus begitu saja, saudara. Karena apa? Karena apa? Kita mau menyiksa diri kita dengan berbagai duka, mencari segala sesuatu untuk memuaskan segala sesuatu dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya untuk uang. Saudara, Alkitab mengajarkan, marilah kita berpadan dengan apa yang ada. Jangan kita tuh apa? Memberikan satu nafsu hidup kita tuh memumpuk uang, untuk mengumpulkan uang begitu rupa, saudara. Karena tegas katakan, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Itu sebab, saudara, kalau saudara ingin selamat di dalam segala perkara, di dalam menjalani hidup ini, saudara, mari letakkan hidup kita itu jangan serius mencintai uang, saudara, tetapi cintailah firman Tuhan, cintailah Tuhan, cintailah kebenaran Allah, dan itulah solusi yang terbaik supaya apa? Hidup kita itu dibenarkan oleh Tuhan, bahkan kita dipimpin, kita dibawa pada satu rancangan Tuhan yang sempurna, sehingga apa, saudara? Ketetapan Allah itu terjadi dalam diri kita. Saudara, jangan seperti saudara seorang cucu tadi, saudara, ya, begitu kakeknya berkata, ya, di bawah pohon mangga itu tersimpan, ya, tertanam 8 guci yang berisi kepingan emas, setiap guci berisi 100 kepingan emas, dan ketika satu guci hanya berisi 50, tetapi dia tidak mau meresponi, dia tidak mau mensyukuri dengan apa yang ada. Upaya dari pikiran dia, saudara, itu ingin mendapatkan
lebih dan lebih lagi. Akhirnya saudara yang terjadi apa? Dan dia tidak menikmati bagian daripada yang dia sudah dapatkan, dan akhirnya dia meninggal dengan sesuatu hal yang sia-sia. Sama halnya kita, saudara ya. Kalau kita mencari kebahagiaan ini, saudara ya, porsi kita ya, tidak porsi kita, boleh katakan saudara, kita sudah memiliki satu porsi bagian tersendiri, tetapi dengan cara keakuan kita, cara pikiran kita yang kita munculkan, lebih-lebih saudara, kita sudah membuang iman kita, saudara, dan menyiksa diri kita dengan berbagai duka untuk mencari uang itu, mencari harta itu. Yang terjadi bukan segala bukan segala sesuatu yang kita dapatkan. Bahkan Alkitab mencatat apa, saudara ya? Alkitab mencatat apa? Kita akan apa? Kita akan mendapatkan berbagai-bagai duka. Itu sebabnya pada saat hari ini, saudara, mari saudara kita sadari, marilah kita hidup berpadan dengan apa yang ada. Karena Tuhan sudah menetapkan porsi dan bagian kita tersendiri yang harus kita syukuri. Supaya apa, saudara, dengan rasa syukur itu, saudara, kita bisa menikmati hidup ini begitu luar biasanya. Kita bisa memaknai hidup ini, saudara, sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak egois, dan kita tidak tidak istilahnya tamak akan harta, bahkan kita tidak mementingkan diri secara pribadi, tetapi saudara, hidup kita bisa bermakna di hadapan Tuhan, dan itulah Tuhan mau dalam diri kita. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, memberikan satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita di dalam ibadah online, saudara. Tetapi yang kita tahu, Tuhan tetap punya rencana yang baik kepada saudara dan saya. Itu sebabnya tetap memberikan hati kita untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk hal ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yang kami dengar, bahkan pembelajaran yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau hidup kami bermakna Tuhan, bahkan kami tidak mau hidup egois, tidak mau mementingkan diri secara pribadi, tidak mau hidup saudara yang mencari kepuasan dunia yang kami cari, tetapi kami mau letakkan hidup kami Tuhan berpadan dengan apa yang ada, karena kuasa-Mu yang sudah memuaskan kami, karena firman-Mu yang memuaskan hidup kami, bahkan firman-Mu sudah menuntun kami Tuhan, sehingga hidup kami sejalan dengan kehendak Engkau. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, kami mau mengejar kekudusan, kami mau mengejar perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang pada saat hari sudah memberikan hati untuk Engkau Tuhan di dalam ibadah online pada saat hari ini. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu, bahkan berikanlah pengharapan kepada Engkau ya Bapa, tetap ada di dalam setiap hati jemaat-Mu pada saat hari, supaya Bapa pengharapannya bersama Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan kepadamu akan mendapatkan satu janji daripada Engkau, bahkan akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa ini di dalam nama-Mu ya Bapa, dan kami imani Engkau sudah mengizinkan kami untuk menerima berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan cinta kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga hidup kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat kasih Tuhan dan percaya, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.